Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan saya Pak Badrun di channel Brilliant Education. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai lingkaran. Pada video sebelumnya untuk part pertama kita telah membahas mengenai unsur-unsur lingkaran, dan pada part yang kedua kita telah membahas mengenai hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Pada part ketiga ini kita akan membahas mengenai sudut antara dua tali busur. Untuk yang pertama, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Perhatikan baik-baik ilustrasi berikut. Di sini ada tali busur AC dan BD yang saling berpotongan di dalam lingkaran, dan titik potongnya itu adalah titik E. Sudut AED yang sebelah kiri ini dan sudut BEC yang sebelah kanan itu saling bertolak belakang. Begitu juga sudut AEB dan CED juga saling bertolak belakang. Kalau kalian ingat baik-baik materi kelas 7 mengenai garis dan sudut, sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Berarti nanti AED dan BEC itu sama, sedangkan AEB akan sama dengan CED karena saling bertolak belakang. Keempat, sudut tersebut merupakan sudut di antara dua tali busur AC dan BD. Nah, berdasarkan gambar yang ada, berlaku rumus seperti ini. AED dan BEC karena saling bertolak belakang itu sama, dan rumus untuk mencari AED atau BEC itu adalah setengah dari AOD. Perhatikan baik-baik kenapa AOD dan kenapa BOC. AED itu adalah sudut yang menghadap ke arah busur AD. Sudut yang bertolak belakang dengan AED yaitu BEC itu menghadap ke arah busur BC. Nah, maka untuk mencari sudut AED atau BEC, kita cari sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Di sini yang menghadap AD sudut pusatnya yaitu AOD, ini juga menghadap AD, sedangkan satunya BEC itu juga menghadap BC. Maka untuk mendapatkan AED atau BEC itu rumusnya setengah kali besar sudut AOD ditambah besar sudut BOC, yaitu sudut-sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Kemudian untuk AEB yang bawah sama seperti yang atasnya tadi. Untuk teorinya AEB menghadap ke arah busur AB, sedangkan CED itu menghadap ke CD. Maka nanti untuk mendapatkannya kita hitung dengan cara setengah dari besar sudut AOB, itu sudut pusat yang menghadap busur AB, kemudian ditambah besar sudut COD, sudut pusat yang menghadap busur CD. Oke, contoh soal. Jika diketahui besar sudut AOD adalah 76 derajat dan besar sudut BOC 48 derajat, tentukan besar sudut AED dan AEB. Ini AEB. Nah, di sini perhatikan baik-baik, kita akan cari AED. AED ini kan menghadap ke arah busur AD, dan untuk sisi tolak belakangnya itu BC menghadap busur BEC menghadap busur BC. Maka nanti untuk menghitung besar sudut AED itu sama dengan setengah dari sudut pusat yang menghadap busur yang AD dan BC, yaitu AOD dan BOC. AOD-nya 76 derajat ditambah BOC-nya 48 derajat sama dengan setengah dari 124 derajat sama dengan 62 derajat. Jadi besar sudut AED ini 62. Untuk besar sudut AEB yang sebelahnya, perhatikan AED dan AEB itu sudut yang saling berpelurus, sehingga besar sudut AEB itu sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut AED, sama dengan 180 derajat dikurangi 62 derajat, sama dengan 118 derajat. Selanjutnya, untuk sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran.
Selanjutnya, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Kalau tadi di dalam, sekarang di luar. Perhatikan ilustrasinya. Di sini ada lingkaran, kemudian ada tali busur BC yang diperpanjang ke arah kiri, atau tali busur CB diperpanjang ke arah kiri. Kemudian tali busur DE yang diperpanjang juga ke arah kiri, sehingga berpotongan di A. Jadi CB dan DE itu merupakan dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran, yaitu di titik A. Jadi diperpanjang kemudian bertemu di titik A. CAD merupakan sudut di antara dua tali busur CB dan DE. Nah, berdasarkan gambar di atas, berlaku rumus besar sudut CAD, yaitu sudut perpotongan dua tali busur di luar lingkaran. Itu rumusnya setengah dari, nah yang menghadap CAD ini kan busur luar yang menghadap busur BE, ini dia menghadap busur BE juga sekaligus menghadap ke arah busur CD. Maka teorinya seperti yang sudut yang berpotongan di dalam, kita untuk mencari sudut CAD itu kita gunakan sudut yang sudut pusat yang menghadap busur yang dihadap oleh sudut CAD. Tapi bedanya kalau sudut yang berpotongan di dalam tadi dijumlahkan, kalau yang di luar lingkaran ini CAD itu setengah dari COD yang ini dikurangi dengan BOE. Jadi selisihnya yang kita gunakan. COD ini kan sudut pusat yang menghadap busur CD yang dihadap oleh sudut CAD tadi. Kemudian BOE ini adalah sudut pusat yang menghadap busur BE. Ini juga busur yang dihadap oleh CAD. Contoh soal. Nah, jika diketahui besar sudut AOB 76 derajat dan besar sudut COD 32 derajat, tentukan besar sudut AEB. Nah, di sini AEB itu menghadap ke arah AEB yang ini menghadap busur DC dan AB. Sedangkan sudut pusat yang menghadap sudut CD itu adalah COD, yang menghadap busur AB itu adalah AOB, jadi nanti yang kita gunakan adalah COD dan AOB. Tapi ingat ini berdasarkan rumusnya dikurangi ya, sehingga AEB itu setengah dari AOB dikurangi COD. Ingat kita tulisnya yang besar dikurangi yang kecil ya, jangan sampai terbalik nanti hasilnya negatif. Besar sudut COB-nya 76 dikurangi besar sudut COD-nya 32 derajat. 76 dikurangi 32 adalah 44 derajat sama dengan 22 derajat. Nah, sebagai latihan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai sudut yang dibentuk oleh perpotongan dua tali busur di dalam dan di luar lingkaran, ini ada dua soal. Silakan kalian coba kerjakan di buku kalian, tuliskan caranya dengan rinci. Jangan lupa kalian buat catatan untuk bahan belajar. Rumus-rumus tadi kalian catat yang baik, kalian tandai sehingga mudah dicari ketika dibutuhkan. Sekian untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.